Dengan momen Hari Buruh yang diperingati setiap tahunnya pada tanggal 1 Mei, insya Allah besok ya, menjadi tanggal merah. Dan ini tentunya bukan hanya sekedar peringatan, sebagai buruh atau pekerja, ada banyak resiko yang mungkin mereka akan alami saat mereka bekerja di luar rumah. Apalagi memang tidak semua jenis pekerjaan ini aman bagi kesehatan, justru banyak pekerjaan-pekerjaan yang bisa saja mengancam nyawa mereka. Oleh karena itu, dalam peringatan momen Hari Buruh, mendengar Plus 1, kita ingin mengajak para pekerja untuk lebih aware, lebih sadar, lebih memahami, dan lebih antisipatif lagi dalam menjaga kondisi tubuh mereka. Karena untuk mendapatkan kinerja yang baik, ini tentu ditunjang dengan kondisi fisik yang prima, pendengar. Kita akan ulas, pendengar, dengan tema Paru-Paru Sehat Kerja Selamat dalam rangka memperingati Hari Buruh Sedunia. Dan kita sudah hadirkan di Studio Pro 1 RRI Jember ada Dr. Ani Sukmawati, spesialis paru di Studio Pro 1. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Dr. Ani. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya dokter? Alhamdulillah baik. Sehat dokter ya. Ya. Waduh, ini di tengah-tengah sedang bergelut dengan pasien, hadir ke RRI ini. Iya, harus disempatkan. Iya, dokter, Iya. kita ingin tahu angka pasien yang saat ini mengidap penyakit paru kalau di Jember sendiri, pasien dokter ini semakin meningkat atau semakin menurun? Semakin meningkat. Semakin meningkat. Iya. Ini berarti tandanya apa, Dok? Ya banyak keluhan ya, pasien-pasien mendatangi pusat kesehatan termasuk ke rumah sakit. Yang paling banyak ini rentan usia berapa sih, Dok, saat ini? Yang pasti usaha produktif ya, karena kan mereka kerja ya. Pokoknya usia produktif, baik itu masih sekolah atau kerja. Masih gitu. sekolah sudah Iya. ada yang sakit paru? Iya, banyak. Banyak dokter. Iya. Apa keluhan mereka? Kalau sudah berumur mungkin karena pekerjaan dokter ya. Iya, Nah kalau masih usia sekolah nih, apa keluhan mereka dokter? Batuk, sesek, nyeri dada, kayak gitu. Paling sering itu. Itu gejala yang mungkin mudah dikenalikah kalau seseorang terkena penyakit paru atau gimana? Iya, pokoknya itu kalau ada batuk sama sesek ya, nyeri dada, berarti kan ada sesuatu di paru. Paru-paru itu kan kalau ada sesuatu yang benda asing atau apa, pasti dia akan merespon. Responnya apa? Dengan mengeluarkan tadi kita spontanitas dengan batuk tadi, kayak gitu. Kan kalau lama-lama kan mengganggu kan. Apalagi kalau mama misal tadi tanyanya sekolah ya. Kalau di sekolah batuk-batuk terus kan pasti kan mengganggu. Gak nyaman dan ini mengganggu yang lainnya, bisa menular juga bisa. Betul. Jadi memang batuk ini sebenarnya bagian respon dari kondisi paru-paru, Dok? Iya, betul. Oke. Kan batuk juga macam-macam nih, Dok. Ada yang batuk sampai berdahak tuh, Iya, ada yang batuk biasa, ada yang sampai keluar lendir tuh. Iya. Kapan kita harus menuju ke spesialis paru nih kalau sudah kondisinya batuknya gimana nih? Biasanya ya kalau orang-orang kita ya, kalau masih dia batuk-batuk biasa diobati obat toko, mama sudah minum obat toko, kemudian nggak sembuh, barulah ke rumah sakit mereka. Nah dokter, ini kita hadir untuk memperingati momen Hari Buruh Sedunia. Nah bagi seorang dokter spesialis paru, apa yang menjadi atensi atau perhatian bagi para buruh nih dokter? Perhatiannya mengenali resiko dari pekerjaan kita gitu. Apa resikonya, apa yang dikerjakan sehari-hari, kemudian dia terasa dia udah bekerja kok timbul gejala atau keluhan. Itu harus aware. Mereka awarenya ketika sudah merasa sakit. Merasa sakit itu apa? Tadi muncul keluhan batuk, sesek, kayak gitu. Seperti itu. Oke. Dan rata-rata pasien dokter ini pekerja benar? Nggak harus bekerja sih. Hampir semua ada lah. Semua kalangan ada? Ada semua kalangan ada. Oke. Yang paling banyak tadi dokter? Tadi ya orang yang ada yang masih kerja, masih sekolah, udah berusia, udah nggak produktif lagi. Ada juga mereka kan dulu waktu muda kan juga kerja kan. Nah pas tua baru sudah daya tahan tubuh menurun, baru penyakit-penyakit itu keluar semua. Kayak itu gitu. Apa yang disebut dengan kompilasi itu dokter? Komplikasi dokter ya? Iya. Oke. Nah dokter, masih banyak masyarakat yang mungkin meremehkan atau belum tahu. Kita tinggal di kondisi negara yang mungkin ujiannya itu banyak dokter ya. Dalam artian untuk bagi yang menderita penyakit paru itu banyak dokter. Nah mungkin sebagian dari masyarakat juga bahkan belum aware atau belum sadar. Apa saja sih dok gejala awal yang biasanya muncul dalam penyakit paru ini? Ini langsung pekerjaannya yang saya contohkan aja ya. Yang paling banyak di sekitar kita sekarang kan itu ya ojol ya, yang tadi ya.
Dia kan tiap hari apa ke kita mama pesan online makanan. Nah itu tiap hari kan dia udah bolak-balik berapa. Nah di jalan raya kan banyak apa namanya asap kendaraan, debu macam-macam. Nah kalau si ojol ini ndak aware terhadap kesehatan, mama ndak pakai masker atau apa, pasti itu lambat laun kalau daya paru-parunya sudah ndak mampu lagi, pasti akan menimbulkan gejala termasuk tadi batuk, sesek dan nyeri dada. Apalagi kalau ojolnya itu sebelumnya sudah mempunyai riwayat penyakit bawaan, mama ada sensitif atau punya asma. Ditambah lagi dengan risiko pekerjaan yang tiap hari ada di jalan raya, di jalanan dengan kondisi polusi, itu pasti akan memperparah dari penyakitnya itu. Iya, itu ojol tuh salah satu profesi ya dokter ya. Kalau profesi lain dokter yang berpotensi untuk mengidap penyakit paru ini apalagi dokter selain ojol? Yang paling contoh yang di Jember ya, itu pekerja tambang kapur ya, pekerja di Puger itu yang kapur itu. Nah pekerjanya kan ada yang langsung di mahat batunya atau apa. Nah itu kalau ndak aware, itu kan debunya langsung masuk ke saluran nafas. Seperti itu. Kemudian pekerja kayu yang furniture ya, buat kursi, buat lemari kayak gitu. Serbuk-serbuknya itu bisa masuk. Kemudian cat tembok. Kemudian bengkel ya, pakai spade. Dan paling banyak petani, jangan lupa. Petani. Padahal itu kan petani di alam terbuka, hijau-hijau. Apa nih yang buat petani juga rentan dengan kan kalau petani kan supaya padinya subur, jagungnya ini kan dia nyemprot ininya tanaman pakai obat kan, atau petani buah-buahan kayak semangka, jeruk, nah itu pakai semprotan kan. Nah kadang mereka pakai nyemprot aja, asal nyemprot kan semprotannya tuh terhirup oleh kita yang nyemprot tadi itu, dia nggak pakai itu, akhirnya lama-lama kok dada saya sakit ya. Nah itu kan bahannya apa aja, itu termasuk kan bahan-bahan yang iritatif, ada yang lebih parah lagi yang toksik. Nah itu masuk di paru-paru, dan itu berapa kali si petani itu nyemprot. Banyak saya yang pasien kayak seperti itu. Ya dokter, tadi kan ada ojol, ada tukang kayu, kemudian yang kerja di bengkel, termasuk juga petani. Banyak sebenarnya ya orang-orang yang mungkin aktivitasnya di luar ruangan yang terpapar debu polusi seperti itu. Nah dokter, ketika mereka terpapar itu apakah racun-racun tadi itu langsung nempel di paru-parunya, kemudian membentuk sebuah penyakit, atau bagaimana sih alurnya bisa tercipta penyakit paru nih dokter? Ya awalnya kan terhirup dulu ya. Terhirup, betul. Nah paru-paru kita tuh nggak langsung merespon. Mereka kan tiap hari kita nafas, tarik nafas, mengeluarkan. Nah itu paru-paru itu mempunyai daya tahan tubuh sendiri. Nah kan nggak langsung langsung tiap orang aku sudah lama nggak apa-apa, ada yang ini. Nah itu tergantung dari daya tahan tubuhnya, daya tahan paru-parunya. Nah lama-lama kalau paru-parunya ndak ini lagi tadi proses imunitasnya rendah, maka timbullah gejala kayak gitu. Apalagi orangnya punya faktor risiko yang membuat daya tahan tubuh menurun, faktor risiko kencing manis atau tekanan darah atau penyakit yang lainnya, itu mempercepat kayak gitu untuk terjadinya timbul gejalanya seperti gitu. Iya, dokter, kita boleh sapa penanya ya di kesempatan siang hari ini. Nah, bagi yang tanya pendengar Pro 1 silakan di 081130409111 atau bisa telepon langsung. Kapan lagi bisa konsultasi langsung ke Dokter Ani, free ini ya. Bagi Anda siang hari ini silakan ya. Dokter, izin bertanya, apa yang membedakan antara penyakit asma dengan penyakit paru? Ini sama-sama kadang kondisinya sesek gitu loh dok, sesak nafas ya. Penyakit paru itu kan banyak yang infeksi dan non infeksi. Nah kalau tadi yang asma itu termasuk non infeksi. Itu tuh sama-sama penyakit paru berarti? Iya, sama-sama penyakit paru. Ada yang non infeksi. Nah kalau asma sendiri kan ada asma yang murni dengan asma yang kerja. Asma yang dipicu tadi oleh pekerjaan. Ada yang asma murni. Kalau asma murni yang memang dari kecil, dari masih mau ada bayi, dia punya bawaan dari turunan dari orang tuanya itu bakat asma kayak gitu. Jadi saat kecil sudah mulai muncul. Kalau tadi yang asma kerja, sebenarnya dia nggak
apa namanya ndak ada bakat, Dia tapi sehat-sehat iya, aja, tapi oke. tadi pekerjaan itu tadi ya, mama dia seseorang itu pekerjaannya eh, misal ini di tekstil, nah dia terpapar atau di tekstil apa kapas gitu, dia terpapar oleh bahan-bahan di tempat pekerjaannya. Nah, dalam rentang yang lama dan berulang-ulang, nah itu timbul memicu untuk terjadinya tadi bisa Ya. terjadinya asma yang dipicu oleh karena faktor dari pekerjaan sehari-harinya. Gitu. Iya, ada banyak obat yang mungkin beredar dokter ya Oke. berkaitan dengan penyembuhan asma dan sebagainya. Ini sebenarnya orang bisa beli dengan bebas atau wajib dulu nih konsultasi dengan dokter? Harus konsultasi dulu, kan banyak obatnya ini untuk apa, kapan digunakan kayak Iya. gitu, nanti berapa lama kayak gitu, ndak asal langsung dipakai nanti. Ya kalau cocok apa enggak kayak gitu. Apakah penyakit paru ini bisa menular? Ada penyakit yang bisa menular dan tidak. Oke. Iya, kalau mama yang karena pekerjaan ini jelas tidak menular. Karena pekerjaan nggak Ya menular. maksudnya ada beberapa yang karena mama tadi ya bukan karena infeksi tidak menular. Ada yang karena infeksi gitu. Kalau yang tadi yang bukan karena infeksi tadi karena mama dia pekerja pabrik, kemudian tukang bengkel, petani, dia nggak ada infeksinya, nggak menular. Tapi kalau dia terinfeksi itu apa? Ada kuman, bisa bakteri, virus, jamur, nah itu bisa menular. Oke. Gitu. Ini cara nularnya gimana dokter? Apakah sama seperti COVID yang dengan droplet atau Iya. batuk? Oh sama dokter ya? Ini udara ya, dari udara ya ininya. Oke. Berarti ketika ada orang fix terindikasi dia kena penyakit paru, berarti orang keluarganya juga harus hati-hati dokter ya? Iya, takutnya kan dia mama batuk aja ya, kalau batuknya memang hanya radang aja ya. Tapi kalau ditumpangin oleh infeksi ya bisa menular. Ya, dan ini bisa berbahaya tergantung kondisi kesehatan masing-masing orang dokter ya. Betul. Oke. Nah dokter tadi sudah menyebutkan beberapa contoh pekerjaan yang berpotensi terkena penyakit paru. Tapi memang tidak dipungkiri dokter ya, pekerjaan apapun selama itu ada kaitannya dengan ya kita bernafas, kita beraktivitas di luar, itu ada aja potensinya dokter ya. Ada, dokter aja saya ada. Saya berisiko sekali. Tiap hari kan ketemu orang yang Atau pasien. orang sakit, infeksi dan paru-paru lagi. Pasti saya rentan sekali, paling ujung tombak gitu. Risiko pekerjaan. Iya, iya. Gitu. Bahkan ibu rumah tangga pun katanya juga potensi dokter. Berpotensi kan masak, asap dari dia masak. Apalagi kalau orang desa kan masih pakai kayu, nah itu asapnya Pakai kan, tungku gitu ya. itu risiko. Iya. Nah, dokter, kita tentu ingin dong ya meminimalisir ketika mungkin orang berkendara ketika kecelakaan. Nah, antisipasinya pakai helm, paling nggak diminimalisir. Nah, kalau untuk menjaga paru-paru kita ini kita harus seperti ngapain sih, dokter? Yang pertama harus hidup sehat ya, jaga kondisi supaya nggak gampang sakit. Dengan apa? Yang pasti dengan makan makanan yang sehat, kemudian istirahat, ya bisa mengelola stres kayak gitu, dan olahraga yang pasti. Nah, itu. Kemudian untuk mencegah mama tadi kayak mama keluar atau apa di luaran pakai masker, kan kita nggak tahu ya, ada orang mama batuk sembarangan, dia nggak tahu etika batuknya sembarangan, kan kita nggak mau kena kayak gitu, apalagi kalau naik kendaraan umum di tempat-tempat publik ya. Nah itu kan ada orang kan sembarangan batuk gitu, sebenarnya pakai masker. Oke. Nah, berarti itu bagi masyarakat yang beraktivitas di luar. Nah, kalau mereka yang bekerja harusnya lebih protektif lagi dokter ya. Utamanya tadi kayak di puger ya, berhubungan dengan semen dan sebagainya. Harus lebih protektif lagi dong. Harus. Saya selalu menekankan mereka pakai ini masker nggak? Maskernya yang mana? Kan ada banyak tipe-tipenya gitu. Di bagian apa dulu? Oh saya bagian ini. Oh nggak terlalu, nggak apa-apa pakai maskernya yang tipe yang kayak gini. Kalau pas bener-bener di tempat yang memang beresiko sumbernya itu, memang harus memakai masker yang sesuai, masker respirator namanya, untuk melindungi saluran nafas. Dan itu harus ya untuk pencegahan ya, dan untuk supaya tadi tagline-nya kan paru-paru sehat, kerja selamat ya. Harus check up rutin. Minimal gitu. Berapa bulan dokter? Kalau tergantung dari si pekerja itu. Kalau langsung berhubungan dengan tempat yang rawan, beda dengan satu di kantor kan nggak berhubungan kayak gitu. Satunya pengepakan atau langsung
tukang nyangkul ininya, nah itu harus tiap 6 bulan sekali. Kalau hanya di kantor aja 1 tahun, 2 tahun sekali nggak ada masalah. Dokter, saya sedang menempuh tugas akhir tentang diagnosa penyakit paru-paru dan kuliah di salah satu universitas di Jember, dan saya mengambil jurusan teknik informatika. Nah, pertanyaannya dokter, ini ada beberapa hal ya tentang TBC, gejala, kemudian bronkitis, gejalanya demikian, kemudian pneumonia juga dengan gejala, beberapa gejala, kemudian kanker paru-paru juga dengan beberapa gejala. Dari gejala-gejala tersebut, dokter, ini apakah ada yang membedakan satu dengan yang lainnya, atau menjadi hal yang harus kita ketahui bersama bahwa sumber-sumber yang ada di media sosial ini sudah valid, dokter? Yang membedakan tadi penyakit-penyakit. Tadi TBC, kemudian bronkitis. Ini gejalanya masing-masing gimana, dok? Ada pneumonia, ada kanker paru-paru. Ini apakah satu gejalanya rumpun? Itu sama. Dari ya? gejala itu sama. Yang pasti tadi ya, batuk, sesek, nyeri dada, bisa demam, kayak gitu. Gejalanya hampir sama semua. Tapi yang membedakan adalah penyebab. Tadi yang kalau bronkitis itu peradangan paru-paru, hanya radang aja, tanpa infeksi, berarti tidak ada kuman di situ. Kalau pneumonia, kemudian TB itu termasuk infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Nah, bakteri kalau yang TBC itu bakterinya khusus, namanya Mycobacterium tuberculosis. Makanya dibilang TBC paru. Kalau pneumonia banyak, bakteri juga tapi bukan spesifik. Banyak macamnya kayak gitu. Kayak gitu ininya. Dan pengobatannya juga berbeda. Kalau yang bronkitis tadi mungkin diobati 1 minggu 2 minggu, istirahat yang cukup, kemudian makan yang bergizi, nah itu sudah sembuh. Kalau yang sama dengan pneumonia bisa 1 minggu sampai 2 minggu, bisa 3 minggu. Kalau TBC karena spesifik tadi dan kumannya berbeda, pengobatannya itu lebih lama, bisa 6 bulan. 6 bulan. Iya. Kemudian yang kanker paru berbeda lagi. Kalau kanker paru bukan infeksi, tapi itu ada benjolan di paru-parunya, tumor daging yang tumbuh di dalam paru-paru kayak gitu. Bisa bersifat jinak dan ganas. Nah, kalau yang ganas itu yang berbahaya. Obatnya juga masih belum ada yang diobati ini selama 6 bulan sembuh, itu belum ada. Itu hanya mencegah aja. Ya, ini pertanyaan agak unik, dokter ya. Ya. Dokter, apakah semua penyakit yang berkaitan dengan paru-paru ini masih di-cover oleh BPJS? Overall semuanya masih di-cover. Semua masih di-cover oleh BPJS. Pengalaman dari pasien dokter ini masih tercover ya? Tercover semuanya, jangan khawatir. Ada semuanya. Oke. Jadi bisa ya. Dan jangan ragu berarti untuk periksa. Jangan ragu. Cuma itu tercover, tapi kadang pasiennya tadi nggak aware ya, baru berdatang itu baru sudah berat, sudah parah. Iya, harusnya tadi kok aku nggak enak ya, udah mama batuk, sesek, udah minum obat dari toko ini 1 minggu 2 minggu kok nggak sembuh. Itu harusnya sudah tanda-tanda, sudah nggak mempan obatnya. Harus berkonsultasi dengan dokter, mama ke puskesmas dulu atau klinik dulu kayak gitu. Baru nanti dari puskesmas, klinik tidak mampu masih perlu perawatan lebih lanjut, baru nanti sama mereka dirujuk ke rumah sakit kayak gitu. Ya, dokter, bagi pengidap penyakit paru yang sudah melakukan pengobatan ini apakah selalu wajib dan rutin minum obat, dokter? Enggak juga. Tadi saya bilang kalau yang bronkitis sudah selesai, nggak perlu, cuma nanti pencegahan aja. Kalau TB hanya 6 bulan kayak gitu, nggak harus minum obat terus. Rutin gitu nggak harus ya? Enggak. Oke. Dan memang effort atau usaha dari pasien, keterbukaan informasi ke dokter juga ngaruh banget, dokter ya? Ngaruh banget. Sadarnya tuh masih beberapa ya. Mungkin kalau orang yang teredukasi, orang perkotaan mungkin sudah banyak yang sadar ya. Yang enggak itu yang mungkin masih di pinggiran ya. Kalau mama sakitnya ini kok nggak sembuh-sembuh, ini kadang sampai di rumah aja dikasih dikira kena orang apalah. Iya, saya banyak kayak gitu. Ternyata pasiennya kena TB kayak gitu ininya. Iya, ternyata dikira diguna-guna, tapi itu masih ada loh di Jember, itu masih ada seperti kayak gitu ininya. Ya mungkin karena kurang edukasi tadi ya, belum tersentuh oleh petugas-petugas kesehatan yang terdekat. Ya, dokter, kalau kita coba flashback lagi ya. Tadi ada banyak penyebab termasuk lifestyle yang buruk dan salah satunya adalah merokok, dokter. Nah, merokok ini kan memang jadi tersangka ya, dokter, dalam penyebab berbagai penyakit jantung, paru-paru juga. Iya, betul. Nah, kalau sekarang itu yang masih sering diperdebatkan lah, saya nggak ngerokok, saya cuman nge-vape. Nah, ini juga
sama aja. Sama atau beda nggak sih? Sama. Itu kan itu kan sama-sama asap kan. Baru kalau nge-vape juga katanya nggak apa-apa. Nge-vape itu kan juga ada apa namanya kandungannya itu kan. Nah kandungannya tuh coba dilihat apakah ini hanya iritatif aja atau yang bisa membuat karsinogenik. Ada itu ininya. Bukan hanya tembakau ya. Itu cuman menurut saya peralihan dulu mungkin manual kayak gitu ya. Pakai rokok manual, sekarang pakai rokok yang elektrik kayak gitu. Perbedaan ini aja. Alat aja. Satu nggak pakai alat, sekarang pakai alat kayak gitu. Dan dampaknya ke paru-paru juga sama dan nggak kalah berbahaya, dokter? Sama. Apalagi tadi ibu rumah tangga, apa ada faktor risiko? Kalau suaminya merokok, dia faktor risiko. Merokok pasif ya, dokter? Iya. Ya? Ini juga jauh lebih berbahaya, dokter? Iya, betul sekali. Apalagi udah merokok, anaknya masih kecil lah. Itu masih kecil tadi udah kena bronkitis. Kenapa? Ayahnya merokok sembarangan lagi. Di dalam rumah kena semuanya, istrinya, anaknya. Ya, ini yang saya miris, dokter ya. Beberapa waktu lalu juga sempat ada kejadian viral ya, bayi yang masih sangat kecil. Ini setelah lebaran, dokter, itu dibawa ke rumah sakit, kondisinya sudah mengkhawatirkan. Jadi sudah seperti kayak nafas cepat gitu, dokter ya. Dan ternyata memang ketika lebaran itu dia kerumuni pala perokok sedang kumpul, mungkin juga dicium pipi kanan ke kirinya. Ini apa yang ingin dokter wasiatkan untuk para perokok yang sampai saat ini belum sadar ngerokoknya sembarangan, dokter? Ya kalau kan makanya jangan merokok sembarangan ya. Kalau memang dia tahu lah, jangan menyebarkan sesuatu ke orang di sekelilingnya. Kalau dia memang nggak bisa berhenti, ya sudah kan sekarang kan biarpun di mana-mana kan ada smoking area kayak gitu. Harus memang edukasi harus nyampe. Kadang itu kan cuman kita merokok ini aja nggak masalah ininya. Dia memikirkan dirinya sendiri, padahal dirinya itu sudah kena. Nggak tanpa memikirkan orang di sekitarnya. Itu berarti kan dia nggak sadar kan? Gitu. Dan memang paparan asap rokok ini nggak hilang begitu saja, dokter. Bahkan katanya bisa nempel di baju, di sofa. Di baju aja nempel ya. Apalagi di paru disedot kan, masuk di dalam. Makanya kalau itu asap kalau di paru-paru, kalau sudah difoto di rongsen, paru-parunya kalau lama perokok yang lama lebih dari 10 tahun 20 tahun itu hitam. Ibarat kata kayak orang kita di dapur pakai kan kena asap kan di tembok kan hitam kan. Itu di rumah sudah di luar ini kena debu. Pasti kan ada debu yang nempel kan. Sama lah di paru-paru sama kayak gitu. Kejadian di paru-paru, dokter. Iya, sama, hampir sama. Prosesnya kayak gitu. Kalau asap masuk ya apapun yang kita hirup ya akan di paru-paru itu akan nampak kalau di foto itu. Apakah kotoran atau apa, dokter, istilahnya yang nempel di paru-paru itu? Plak ya? Bisa. Plak itu apakah bisa dihilangkan, dokter? Ketika mungkin dia sudah bertobat berhenti merokok misalnya? Bisa, tapi berproses, nggak langsung hilang kayak dicuci bersih. Gimana paru-paru mau dicuci? Ya tadi diproses, diobati, terus sebelum diobati tadi ya melakukan gaya hidup sehat kayak gitu. Kemudian setelah itu pencegahan, baru terus diobati. Iya, oke. Jadi benar-benar dampaknya nggak cuma untuk diri sendiri ya merokok nih ya, untuk orang-orang yang tersayang juga di sekitarnya bisa jadi korban juga ya. Banget, sangat banget saya bilang kayak gitu ya. Dokter, berikutnya dokter gimana cara merawat orang yang menderita penyakit paru yang ada di rumah, dokter? Umpama penyakit paru infeksi ya ini ya, kalau sudah kena pneumonia apalagi TBC, usahakan diisolasi sama kayak COVID dulu kan. Usahakan diisolasi di kamar sendiri dan makanan atau barang-barangnya itu jangan berganti-gantian dengan orang lain. Ini yang kasus infeksi ya. Kemudian kamarnya, sirkulasi udara, semua itu harus dijaga kayak gitu supaya nggak menular dengan lainnya. COVID kan dulu kan kayak gitu, makanya kalau ada yang satu langsung diisolasi kan supaya nggak menular ke yang lainnya, seperti kayak gitu. Hampir sama. Iya, itu bukan diskriminatif, tapi memang untuk memutus mata rantai, dokter ya. Iya, kadang orang kan nggak ngerti kan dulu kan, aduh aku ngapain diisolasi ini, padahal sama kayak aku kemarin karena satu rumah ada yang batuk dan dia nggak tahu ini, akhirnya aku kena juga, padahal aku sudah mencegah. Kalau satu rumah itu kan susah kan ininya kan. Ini. Oke. Dokter, kita tahu bahwa organ-organ dalam tubuh ini kan berkaitan, dokter ya. Kalau organ A sakit bisa jadi merambat ke organ B seperti itu. Contohnya aja ternyata TBC ya, telinga nyambung juga ke tenggorokan seperti itu. Nah, kalau paru-paru, dokter, ini apakah juga bisa kaitannya nyambung juga ke jantung, dokter?
banget. Yang merokok itu paru-parunya kan molor. Komplikasinya juga ke jantung. Itu temenan maksudnya berteman. Bestie Tempatnya lah ya. iya, karena kan saling berkaitan. Oke. Kerja jantung, kerja paru juga disupport kerja jantung. Iya. Pasti tuh kena, lambat-laun pasti akan kena kayak gitu loh. Iya. Makanya penyakit paru jantung kayak gitu bersama-sama. Ya. Nah, dokter sampein kalau paru-parunya molor ini maksudnya gimana? Paru-paru molor itu istilahnya ya, penyakit paru obstruktif kronik. Kalau orang awam dibilang paru-paru molor, karena itu tadi salah satunya karena terpapar zat iritasi yang lama kayak gitu. Akhirnya kan lama masuk paru-parunya dilihat kalau di rongsen, kenapa dibilang molor? Tambah panjang. Dulu kalau normal sebelum merokok masih muda, mama panjangnya 7 cm. Setelah merokok bertahun-tahun jadi 8, jadi sampai 10 cm. Memangnya kenapa dok kalau meleot lah istilahnya, molor ya. Kalau molor gimana, kan nggak kayak karet kan, nggak kencang lagi kan, pasti gampang sesek, jalan dikit udah ngos-ngosan, ngomong aja kesusahan. Coba orang bapak-bapak udah tua itu ngomong kayak gitu, itu paru-parunya yang kurang kurang ini kuat kayak gitu, sudah meleot istilahnya kayak gitu. Sama kayak motor ya, mesinnya kalau udah lama sama baru kan beda, sering pakai kayak gitu. Oke. Jadi bisa jadi orang yang mungkin usianya masih muda tapi gaya hidupnya nggak baik, kemudian merokok dan ditambah kurang istirahat, kurang makanan bergizi, itu bisa fungsi paru-parunya sama seperti orang tua dokter ya, meleot gitu ya? Meleot banget, itu mempercepat. Harusnya mama kan kita proses degeneratif ya. Kalau umpamanya masih usia produktif, mama umur 20 sampai umur 50. Nah, dia kalau itu yang normal. Kalau yang nggak normalnya maksudnya lifestyle-nya tidak bagus tadi, merokok. Harusnya mama molornya itu biasanya umur lebih dari 50, ini percepat. Umur 30 apa sudah keluhannya sudah banyak kayak gitu. Baik. Nah, dokter, kita tahu bahwa dunia medis sudah berkembang kan ya. Banyak treatment atau pengobatan-pengobatan yang mungkin di 10 tahun yang lalu belum ditemukan dan sekarang sudah ada. Nah, kalau pengobatan paru dokter, apa ada kabar bahagia dokter untuk pengobatannya dokter? Maksudnya kabar bahagia gimana nih? Dalam artian treatmentnya apakah ada yang lebih instan, ada yang lebih cepat seperti itu? Kalau dibandingkan dengan pengobatan beberapa tahun yang lalu. Oke, yang untuk yang orang-orang yang sesak nafas kan ya. Kalau orang yang sesak nafas dulu, kalau mama asma tiba-tiba di jalan aja ya, mama tiba-tiba sesak kan bingung kan, masih mau minum obat atau apa. Sekarang nggak perlu lagi, ada alat device kalau langsung kayak gitu kan. Dulu kalau minum obat kita masih minum, masih nunggu kerja obatnya di lambung, kemudian kemana-mana masih melewati lambung, masih melewati jantung, diproses masih apa. Sekarang kalau mama kena asma atau apa, kan yang bermasalah paru-parunya menyempit kan, langsung aja tembak di paru-parunya itu, memakai alat inhalasi kayak gitu. Kalau dulu kan masih belum familiar kayak gitu. Oke. Baik, dokter, sudah banyak yang kita obrolkan di kesempatan siang hari ini. Ini besar harapan bahwa ini membuka mata hati ya. Kalau mata secara fisik mungkin orang udah tahu, oh ini bahaya, ini buruk, ini jelek. Tapi kalau mata hatinya nggak kebuka, ini nggak akan ini apa ya, nggak dijalani gitu, nggak sadar ya. Itu terutama orang merokok itu. Kalau mau istrinya atau apanya jangan merokok, nggak akan sadar. Itu ini ya, kesadaran kita sendiri ya. Ada sesuatu, contoh mama pasiennya keluarganya udah ngomong nggak mau berhenti 1 hari bisa sampai 2 pak 5 pak gitu. Baru dia kena sakit, baru dia nyadar. Iya, baru nyadar. Bener-bener dia berhenti total, baru kena musibah. Kan kita nggak mau kan kena musibah dulu kan. Tapi ya tadi itu mungkin perlu banyak teredukasi, terpapar, ini baru sadar. Ya. Nah, dokter, terakhir yang mungkin menjadi closing statement dari Dr. Ani Sukmawati, spesialis paru, berkaitan dengan paru-paru sehat, kerja selamat, apa yang ingin dokter sampaikan khususnya bagi para pekerja, orang-orang yang mudah terpapar situasi pekerjaan yang mungkin sangat mengancam kesehatan paru-paru mereka, apa yang ingin dokter edukasikan kepada mereka? Yang saya sarankan para semua ya pekerja yang mempunyai faktor resiko itu harus aware terhadap dirinya sendiri, harus selalu menjaga kesehatannya dengan pencegahan yang terutama tadi gaya hidup sehat, makan yang sehat, istirahat yang cukup, bisa mengelola stres, kemudian selalu memakai masker jika berhubungan dengan resiko pekerjaannya. Nah, kemudian dengan olahraga, dan harus ketika pekerjaannya itu berisiko tinggi harus check up rutin setidaknya 6 bulan atau 1 tahun untuk
check up kesehatan. Jangan ketika ada keluhan baru ke rumah sakit kayak gitu. Harus aware dengan pekerjaannya. Oh, pekerjaan saya kayak gini. Oh, ini jelas apa namanya, kok saya baru 1 minggu tapi sudah sesak batuk. Nah itu kan berarti kan dia sudah aware kayak gitu, sadar. Baik ya. Dan langkah preventif tentunya dibutuhkan dokter ya. Sadar lebih awal lah, sadar lebih dini awal. lah ya. Iya betul Baik, sekali. ya. Dokter, terima kasih sudah sharing di Pro 1 RRI Jember. Ini nggak kerasa sudah hampir 1 jam perjumpaan Masa? kita. Aku kok nggak kerasa ya? Pengen mengedukasi terus itu. Ya, ada banyak hal yang disampaikan oleh dokter dan insya Allah ini bermanfaat luar biasa bagi siapapun kita, pendengar Pro 1, apapun profesinya, seperti dokter sampaikan tadi, berpotensi terkena penyakit paru. Nah, kalau yang menjaga aja masih bisa terkena penyakit, apalagi Anda yang nggak menjaga, seperti dokter ya. So, salam sehat buat para pekerja. Jadi sekali lagi selamat memperingati Hari Buruh Sedunia. Insya Allah besok 1 Mei 2025. Saya Nizar Sufi dan juga dokter Ani pamit dulu. Sampai jumpa di Ala Dokter berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.